Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk kepada modul 14A7 demonstrasi kontekstual budaya positif. Perkenalkan, saya Selly Novianti dari SDN 06 Padang Ganting, CGP Angkatan 4 Kabupaten Tanah Datar, dengan fasilitator Bapak Dr. Andes Awaludin Sitorus MPD, pengajar praktik Ibu Suhartini SPD AUD. Saya akan melaksanakan segitiga restitusi di kelas saya. Pada tahap demonstrasi kontekstual, saya akan melaksanakan praktik segitiga restitusi terhadap 2 kasus di sekolah atau kelas saya. Menurut Gosen, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok yang lebih kuat. Proses segitiga restitusi meliputi 3 tahap dan setiap tahapnya berdasarkan pada prinsip penting teori kontrol, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, inilah gambar dari segitiga restitusi. Sebelum melaksanakan praktik segitiga restitusi, saya menyiapkan skenario untuk saya tanya kepada murid saya. Membuat skenario dari proses segitiga atau tahapan segitiga restitusi. Di sini akan saya buatkan skenarionya, mulai dari restitusi yang pertama, menstabilkan identitas. Sudah, lalu yang kedua validasi tindakan, dan yang ketiganya menanyakan keyakinan. Di sini saya buatkan langkah lalu teori kontrolnya, dan juga kalimat yang akan digunakan untuk melaksanakan restitusi kepada anak saya yang akan saya panggil nanti. Nah, seperti ini prosesnya, lalu saya lakukan. Setelah skenario saya selesai, lalu saya memanggil anak saya yang bermasalah tersebut. Simaklah video praktik segitiga restitusi berikut ini. Kasus 1. Rezi, murid kelas 3 SD di sekolah saya. Pada kasus ini, Rezi sering sekali mengganggu Vika, baik saat pembelajaran maupun saat jam istirahat. Saat jam pembelajaran berlangsung, Rezi merebut pulpen dan menarik jilbab Vika. Vika tidak mau meminjamkan pulpennya, lalu Vika pun menangis. Rezi tahu apa tidak kenapa ibu panggil ke kantor? Tidak tahu. Kalau Vika? Nah, Rezi dengar tidak, nak? Vika mengatakan, "Bu, saya sering diganggu Rezi, Bu." Ini ya Rezi ya. Menurut Rezi, perbuatan yang Rezi lakukan itu mengganggu Vika. Benar atau salah? Salah. Oh, Rezi tahu itu salah, nak. Seperti apa mengganggunya Vika, nak? Mengambil pulpen, kata Vika ke ibu, kan? Lagi menulis, Rezi rebut langsung pulpen Vika. Vika lagi nulis, pergi Rezi jalan ke sana. Rezi tarik jilbabnya, padahal duduknya berjarak. Ya. Nah, sekarang Rezi tahu perbuatan itu salah. Ya. Jadi, Rezi tidak boleh mengulanginya lagi, nak. Ya, nak ya. Ibu tahu, Rezi di sini mungkin cari perhatian ibu, cari perhatian teman. Nah, bukan seperti itu caranya. Misalnya Rezi tidak ada pulpen, Rezi bilang sama ibu, "Bu, saya tidak ada pulpen. Adakah pulpen ibu, Bu?" Atau bilang baik-baik sama si Vika, bukan dengan
merebut pulpen Atika seperti itu ya. Sekarang ibu mau tanya, Rezi punya alasan apa tidak sih sebenarnya mengganggu Atika selain dari mengambil pulpen atau menarik jilbab? Kenapa? Ayo, apa alasan Rezi? Sering diganggu Pika. Sering juga diganggu Pika. Iya, Pika mengganggu Rezi nak? Tidak, kata Pika. Ayo, alasan lain kenapa? Saya mau minjamnya. Oh, meminjam. Pikanya tidak mau. Nah, bagus Rezi mau minjam. Cuman cara Rezi meminjam itu salah. Pika tidak mau minjam, ambil pulpennya, tarik jilbabnya. Itu tidak boleh nak. Ya, tidak boleh ya. Kita sebelum memulai pelajaran kan sudah melakukan kesepakatan kelas. Ya. Nah, ya Pika ya, kita sudah melakukan kesepakatan kelas kan? Nah, sekarang Rezi meyakini tidak keyakinan dari kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Seperti meyakini. Ya, Pika ya kan? Meyakini kata Rezi. Nah, sekarang kenapa Rezi lakukan hal tersebut? Nah, Rezi tidak tahu ya kalau itu salah. Tahu. Nah, seperti itu ibu jadi berpikir, Rezi di sini kenapa suka mengganggu teman padahal temannya tidak bersalah. Nah, Rezi harus bisa mempertahankan apa yang sudah kita sepakati, seperti tidak mengganggu teman, menghargai teman di dalam kelas, menghargai ibu. Ya, ya nak ya. Nah, sekarang apa rencana Rezi untuk memperbaiki hal tersebut supaya tidak mengganggu Pika lagi? Coba ibu mau dengar. Minta maaf kepada siapa? Kepada Pika. Lalu itu yang pertama. Yang kedua, meminjam pulpen atau pensil dengan baik. Bagus sekali. Lalu ada lagi nak? Tidak mengulangnya lagi. Senang sekali ibu mendengarnya. Bagus sekali ya. Pika mau tidak memaafkan Rezi? Mau. Nah, sekarang ibu mau dengar. Coba cara kamu minta maaf sama Pika gimana? Pika? Menghadap ke Pika. Pika, maafkan aku. Nah, coba tangannya. Nah, mau Pika memaafkan nak? Mau. Nah, terima kasih ya nak ya. Sekarang kamu kembali lagi ke kelas kamu. Kasus 2. Pada kasus ini, murid saya yang bernama Rafa, setiap tugas yang diberikan selalu terlambat menyelesaikannya, dan pekerjaan rumah yang diberikan sering tidak dikerjakan. Kenapa Rafa ibu panggil ke kantor? Tahu tidak alasannya? Tidak. Nah, sekarang di sini ibu katakan, coba lihat Rafa lihat. Rafa sebenarnya tahu, cuman Rafa mungkin belum menyadari. Rafa ibu panggil ke kantor. Bahkan di kelas sudah ibu sering peringati ya nak ya. Nah, di sini ibu panggil ke kantor yang pertama. Rafa sering terlambat menyelesaikan tugasnya. Yang kedua, tugas yang ibu berikan di rumah sering tidak dibuat. Nah, memang nak, kita tidak ada yang sempurna, tetapi rasa malas itu jangan dipakai. Lihat ibu. Nah, sekarang ibu mau tanya, apa alasan Rafa tidak menyelesaikan, bahkan tidak membuat tugas yang ibu berikan? Apa alasan Rafa? Banyak berjalan, lalu? Oh, materi agak susah, jadi tidak mengerti. Kan bisa Rafa tanya sama ibu. Bahkan sudah ibu jelaskan. Ada yang tidak mengerti, kata ibu. Rafa tidak tunjuk tangan. Untuk besok, kalau Rafa tidak mengerti, tunjuk tangan kembalian. Ayah, ibu akan menjelaskan sampai kemana. Meyakini tidak tentang kesepakatan kelas yang sudah kita buat di papan tulis atau di kelas kita. Sudah. Nah, kalau sudah, di situ kan mengatakan setiap tugas yang dikerjakan diselesaikan. Setiap yang tidak mengerti ditanya dengan cara tunjuk tangan. Nah, besok Rafa tidak mengulanginya lagi dan meyakini itu sebagai suatu kewajiban Rafa di sekolah. Sekarang Rafa mau mempertahankannya? Mau. Nah, apa rencana Rafa untuk mempertahankan
belajar dengan giat. Lalu sekitar 80%. Lalu? Membaca dengan lebih teliti. Lalu satu lagi, menulis dengan lebih giat. Nah, ya, bagus sekali. Ibu dan tidak mengulanginya lagi ya sayang ya. Bagus. Terima kasih nak. Rafa sudah mau memperbaiki diri. Rafa sudah bisa melakukan restitusi. Semoga ibu bisa melihat perkembangan belajar kamu dengan jauh lebih meningkat daripada ini ya nak ya. Tanggapan dan perasaan murid saya tentang pelaksanaan praktik segitiga restitusi. Adanya restitusi dan perubahan dalam diri saya. Dengan ada restitusi dan ada perubahan bagi saya, sehingga saya lebih bersemangat belajar. Demikianlah praktik segitiga restitusi di sekolah, tepatnya di kelas saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.